Baiklah anak-anak, kita melangkah pada penjelasan ya. Jadi karena saya lihat masih banyak yang kurang mengerti, untuk latihan 3 sama latihan 4 silahkan perhatikan penjelasan berikut. Nah, yang pertama adalah penjumlahan dengan kancing positif dan kancing negatif. Apabila kalian mendapatkan seperti ini, berarti kancing positif mewakili bilangan positif dan kancing negatif mewakili bilangan negatif. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat contohnya. Di sini kita punya contoh nomor 1 adalah 5, positif 5 ditambah negatif 8. Berarti kita akan mempunyai 5 kancing positif dan memiliki 8 kancing negatif, ya. Nah, setelah kita membuat kancing positif sama negatif seperti ini, sekarang kita pasang-pasangkan. Yang berpasangan kita anggap habis, artinya satu positif ketemu satu negatif, hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya adalah 0. Berarti sisanya itu yang akan menjadi jawabannya. Nah, ternyata dari 5 kancing positif, kita pasangkan dengan 8 kancing negatif, akan menyisakan 3 kancing negatif. Berarti karena yang sisa adalah 3 kancing negatif, berarti jawabannya adalah negatif 3. Jadi dapat ditulis 5 ditambah negatif 8, jawabannya adalah negatif 3. Nah, itu adalah cara yang panjang. Untuk mempersingkat sebenarnya bisa langsung dipasangkan seperti ini ya. Jadi membuat 5 kancing positif seperti ini, lalu di bawahnya membuat kancing negatif sebanyak 8. Lalu dipasangkan, yang berpasangan nih ya, 5 kancing positif berpasangan dengan 5 kancing negatif. Nah, sisanya adalah 3 kancing negatif. Ditulis 3 kancing negatif dan jawabannya adalah negatif 3. Ini untuk nomor 1. Nah, supaya lebih jelasnya lagi ya, untuk nomor 2 dan selanjutnya ya, nomor 2 khususnya yang menggunakan garis bilangan, silakan perhatikan baik-baik penjelasan selanjutnya. Nah, untuk mengulangi video ini kamu bisa mengembalikannya atau memutar ulang ya, untuk mendengarkan atau melihat kembali bagaimana sih proses penjumlahan bilangan negatif sama bilangan positif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Pak Guru akan memberikan contoh yang kedua. Nah, perhatikan baik-baik. Contoh yang kedua, penjumlahan 4 bilangan negatif dengan 8 bilangan positif. Ya, jadi negatif 4 ditambah dengan 8. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, kita membuat 4 kancing negatif terlebih dahulu ya. Di depannya ini kita membuat 4 kancing negatif. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita membuat di bawahnya 8 kancing positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu dipasangkan. Ternyata setelah dipasangkan menyisakan 4 kancing positif. Itulah yang ditulis 4 kancing positif, yang artinya jawabannya adalah positif 4. Seperti ini ya, positif 4. Maka dapat disimpulkan bahwa negatif 4 ditambah positif 8 hasilnya adalah positif 4 ya. Oke. Untuk nomor 3, kita di sini ternyata ada penjumlahan sesama bilangan negatif, yaitu negatif 3 ditambah negatif 5. Berarti untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya adalah negatif 3, kita tulis 3 kancing negatif, ditambah karena dia sama-sama bilangannya negatif, atau sama-sama menggunakan kancing negatif, maka tidak boleh dipasangkan, dia terus dipanjangkan saja ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di total semuanya ternyata ada 8 kancing negatif, berarti jawabannya adalah negatif 8.
karena tidak ada pasangannya. Kecuali kalau ada pasangannya seperti di atas, maka habis, hanya sisanya saja yang ditulis. Tapi kalau dia tidak punya pasangan, berarti semuanya harus ditulis seperti itu ya. Nah, ini untuk peragaan penjumlahan menggunakan kancing positif sama negatif. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, ini dia. Penjumlahan dengan garis bilangan dapat kamu lihat di sini ya. Penjumlahan dengan garis bilangan ya. Untuk tanda yang negatif berarti dia ke kiri. Kalau bilangannya positif berarti dia ke kanan. Ke kiri maksudnya menuju ke bilangan negatif ya. Ke kanan maksudnya menuju ke bilangan positif. Sekarang di sini Pak Guru menuliskan ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Artinya dalam membuat garis bilangan, setiap bilangan Romawi ini mewakili garis. Romawi 1 berarti garis pertama, Romawi 2 garis kedua, dan Romawi 3 garis ketiga. Nah, kita bisa mencoba membuat seperti ini. 5. Garis pertama adalah 5, berarti dia dari 0, kita selalu mulai dari 0, menuju ke, karena ini bilangan positif ya, 5 ini bilangan positif, maka menuju ke kanan atau ke bilangan positif sejauh 5 di sini ya. Maka kita harus menarik garis dari 0 sampai ke 5, seperti ini ya. Nah, jadi 0 sampai ke 5. Nah, setelah itu berarti sekarang kita berada di posisi 5. Ya. Dari posisi 5, kita lihat bilangan garis yang kedua ini adalah min 8, negatif 8. Kalau negatif berarti menuju ke kiri. Ke kiri, ya. Ke kiri menuju ke negatif sebanyak 8 langkah. Maka kita hitung dari 5. 1, ya, dari 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhentinya di negatif 3. Maka kita menarik garis kedua ya. Ini kan 5 tadi kita beri tanda. Lalu garis kedua ini menuju ke kiri. Kita kasih tanda panah yang menyatakan bahwa dia menuju ke kiri. Kita kasih di atas negatif 8. Nah, ini adalah garis pertama, ini adalah garis kedua. Garis ketiga merupakan jawabannya. Garis ketiga merupakan jawaban yang dituju oleh garis kedua tadi, yaitu negatif 3. Berarti jawabannya tadi kan negatif 3. Maka garis ketiganya itu beranjak dari 0. Kita kasih garis putus-putus ya. 0, dari 0 menuju ke negatif 3. Berarti ini garis ketiganya yang artinya adalah negatif 3. Maka yang terakhir inilah yang menjadi jawaban, negatif 3. Ya. Jadi ada 3 garis. Garis pertama mewakili Romawi pertama yaitu bilangan pertama. Garis kedua yaitu Romawi kedua mewakili bilangan kedua. Dan garis ketiga mewakili Romawi ketiga yang merupakan jawaban. Jadi ada tingkatannya, garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Ya, harus seperti itu. Jadi dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya kita coba yang di bawah. Kita punya di sini adalah negatif 4 ditambah 8. Negatif 4 Romawi 1 berarti dari 0 menuju ke kiri. Mengapa ke kiri? Karena dia bilangannya negatif. Berarti menuju ke kiri ke negatif 4. Di sini posisinya ya. Lalu kita tarik garis dari 0 menuju ke negatif 4. Seperti ini. Sekarang kita menuju ke Romawi kedua. Romawi kedua yaitu 8. Karena 8 ini adalah positif berarti dia menuju ke kanan atau menghadap ke bilangan positif. Maka dia melangkah sebanyak 8 kali dari posisi yang ini tadi ya. Nah, kita hitung saja 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Nah, berhenti di sini kita lingkari. Berarti positif 8 itu dari min 4 menuju ke 4. Kita kasih garis putus-putus, berarti ini positif 8 ya. Dari min 4 ke positif 8. Nah, karena di sini jawaban akhirnya adalah 4, berarti kita buat garis ketiga dari 0 menuju ke positif 4 seperti ini. Nah, ini berarti hasilnya positif 4. Ada garis Romawi pertama, ada garis Romawi kedua, dan ada garis Romawi ketiga. Di mana garis ketiga itu adalah positif 4. Berarti jawabannya adalah 4. Ya. Selanjutnya, di sini untuk penjelasan terakhir untuk latihan 3. Di sini kita punya penjumlahan sama-sama bilangan negatif. Kalau sudah sama-sama bilangan negatif, berarti kita melihat tandanya. Berarti seluruh panahnya itu menuju ke kiri. Sehingga kita berangkat dari 0 tadi ya. Dari 0 tadi kita berangkat ke negatif 3 dulu. Ya, seperti ini. Kita buat, berarti garis pertamanya adalah negatif 3. Dari negatif 3 akan bergerak lagi ke kiri sebanyak 5 kali ya. Maka dia bergerak sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia berhenti di negatif 8. Ternyata dari negatif 3 ditambah negatif 5 itu berhentinya di negatif 8 ya. Jadi ini negatif 3, ini negatif 5. Nah, jawabannya adalah dari 0 menuju ke garis akhir untuk garis ke-3 seperti ini. Ya, dari 0 menuju ke negatif 8 ya. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 8 untuk garis ketiganya ya. Nah, jawaban akhirnya berarti adalah negatif 8. Itu untuk penjumlahan. Nah, pengurangan ada sedikit cara ya yang bisa kamu gunakan untuk menjumlahkan garis bilangan, untuk melakukan pengurangan di garis bilangan. Nah, kuncinya masih sama. Kalau dia positif berarti dia ke kanan. Kalau dia tandanya negatif berarti dia ke kiri. Nah, yang menjadi kunci untuk pengurangan adalah yang berada pada garis bilangan yang kedua atau Romawi kedua. Di sini untuk melakukan pengurangan kita mengambil lawan bilangannya, ya. Lawan bilangan. Di sini nomor 1 kita lihat. Di sini 5 dikurang 7. 7 ini adalah bilangan positif ya, bukan negatif. 7 adalah bilangan positif. Berarti lawan dari positif 7 adalah negatif 7. Begitu juga dengan nomor 2. Min 4 dikurang 3. 3 adalah bilangan positif. Positif 3 lawannya adalah negatif 3. Untuk nomor 3 dan 4 diperhatikan di sini 7 dikurang negatif 2. Berarti kalau negatif 2 lawannya adalah positif 2. Dan nomor 4 min 5 dikurang min 9 atau negatif 9. Negatif 9 lawannya adalah positif 9. Berarti garis kedua masing-masing ini akan mengalami perubahan. Singkatnya begitu saja ya kalau garis bilangan. Nah, bagaimana cara kerja pengurangannya? Setelah kita melakukan membuat lawan bilangan tadi, itu sangat mudah. Tinggal dilakukan seperti penjumlahan tadi ya. Tapi ingat, untuk garis yang kedua adalah lawan bilangannya. Nah, jadi kita membuat seperti biasa saja. Di sini ada 5 ya. Kita punya 5 dan negatif 7. Kita ambil yang lawannya ya. 5 dan negatif 7. Jadi kita bergerak dari 5. 0 menuju ke 5. Seperti ini, positif 5. Dia bergerak ke positif 5. Dari 0 ke positif 5. Ya, seperti ini. Nah, dari positif 5
Berarti karena dia negatif tadi ya, kita ambil lawannya, berarti dia bergerak ke kiri sebanyak 7 kali. 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Berhentinya di min 2 atau negatif 2 ya. Nah, yang kita tulis di garis bilangan pengurangan ini adalah yang ini. Ya, kita tulisnya adalah min 7. Ya, bisa dipahami ya. Jadi 5 dikurang 7. 7-nya menjadi negatif 7 ya. Kalau sudah tinggal tarik garis ketiga dari 0 ya, sorry. Kita balas dari 0 ya. Dari 0 ke negatif 2. Inilah jawabannya. Jadi garis pertamanya adalah positif 5. Garis keduanya yang tadi adalah positif 7 menjadi negatif 7. Dan garis ketiga merupakan jawaban. Berarti jawabannya adalah 5 dikurang 7 adalah negatif 2. Itu nomor 1 ya. Lalu nomor 2, di sini kita mendapatkan soal negatif 4 dikurang 3. 3 tadi adalah bilangan positif, kita rubah menjadi negatif, yaitu negatif 3. Maka kita akan melakukan penjumlahan, akan melakukan di garis bilangan seperti penjumlahan, yaitu min 4 dan min 3. Kita tinggal buat saja 0 menuju ke min 4. 0 menuju ke min 4 ya. 0 dari 0 ke min 4 seperti ini. Kita tandai itu adalah min 4. Lalu dari min 4 karena negatif 3 dia masih ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka berhentinya di min 7. Berarti garis keduanya adalah min 3 dan garis ketiganya merupakan jawaban ya. Dari 0 sini kita tarik garis putus-putus ya. Nah, jawabannya adalah min 7 seperti itu ya. Jadi ada garis pertama, ada garis kedua yang mengalami perubahan, dan ada garis ketiga sebagai garis jawaban. Oke, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti diputar ulang kalau masih bingung. Ini kan video, jadi enak untuk mengulang penjelasan. Lagi-lagi di sini kita mendapatkan 7 dikurang negatif 2. Nah, kalau negatif 2 berarti lawannya adalah positif 2. Nah, lawannya adalah positif 2. Kalau sudah, ntar Pak Guru fokuskan dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita akan melakukan pada garis bilangan 7 dengan positif 2. Ya, 7 dan positif 2. Mengapa? Karena lawan dari min 2 tadi adalah positif 2. Langsung kita kerjakan. 0 ke 7 dulu. Karena dia positif ya. Maka kita tarik garis 0 ke 7 seperti ini. Nah, ini positif 7. Garis kedua adalah positif kedua. Positif 2 berarti masih bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Berhentinya di 9. Ternyata ini adalah positif 2. Jawabannya dari 0 kita tarik sampai ke garis akhir tadi yang kita dapat. Berarti jawabannya adalah positif 9. Maka jawabannya adalah 9. Ya. Terakhir, kita punya negatif 5 dikurang negatif 9. Nah, lagi-lagi bilangan yang kedua yaitu negatif 9 diubah menjadi lawannya yaitu positif 9. Maka yang akan kita buat di garis bilangan adalah negatif 5 dan positif 9. Tinggal kita buat negatif 5. Berarti ke negatif 5 dulu. Dari 0 ya. Kita tandai lalu kita tarik garis seret. Usahakan pakai penggaris ya. Jadi di sini ada dari sini kita ada dapat 0 sampai ke negatif 5. Nah, garis yang kedua kita ambil yang di bawah yaitu positif 9. Kalau positif berarti bergeraknya ke kanan. Kita hitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhentinya di 4. Berarti kita tarik dari garis yang ini tadi menuju ke sini. Nah,
Berarti ini positif 9. Jawabannya karena 4, berarti kita tarik dari garis 0 menuju ke 4. 1, 4. Nah, berarti jawabannya adalah positif 4. Maka dapat disimpulkan min 5 dikurang min 9 adalah 4. Nah, ini penjelasannya bisa diulang-ulang atau kalian putar ulang ya ke depan untuk memahami penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Harapan Pak Guru dengan penjelasan ulang ini yang menilainya masih di bawah 75 matematika atau yang belum kerjakan atau yang merasa salah, silakan dikerjakan ulang lalu dikumpulkan di meja Pak Guru. Oke? Sekian untuk penjelasan hari ini, selamat mengerjakan.